Roy Suryo CS datang ke depan gedung DPR MPR bersama puluhan orang lainnya. Sambil membentangkan spanduk dan poster, mereka menuntut agar Joko Widodo ditangkap dan diadili. Rombongan Roy CS datang dengan berjalan kaki dari arah flyover Gerbang Pemuda. Dari atas mobil komando, Roy menyampaikan orasinya tentang ijazah Jokowi. Menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali, ternyata ijazahnya palsu. Roy Suryo didampingi oleh para pengacaranya yang secara bergantian menyampaikan orasinya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Selain Roy Suryo, sejumlah pensiunan jenderal juga ikut serta dalam unjuk rasa ini. Salah satunya adalah Maijen Purnawirawan Sunarko. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pihak Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidik atau SP3 di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah masuk tahap finalisasi. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rismon Jahmada Girsak di Polda Metro Jaya. Namun dia tidak memberikan keterangan lengkap karena akan disampaikan oleh pihak kepolisian esok hari. Hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan finalisasi SP3. Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo. Sementara itu, Rismon membantah isu menerima sejumlah uang atas restoratif justice yang diajukannya. Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Selain itu, Rismon juga menyinggung bahwa penelitian yang ia lakukan adalah independen tanpa motif politik. Sehingga jika ditemukan kesalahan dalam penelitiannya, ia pun siap mengaku salah. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025. Dirdik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak dari PT TSHI. Heri menerima suap 1,5 miliar rupiah dari Direktur PT TSHI untuk mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. LKM yang merupakan Direktur PT TSHI kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf D, pasal 5 dan pasal 606 KUHP yang baru. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan
di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP. Ia langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Terhadap pelaku usaha yang hasil pengawasannya ditemukan belum memiliki perizinan, itu kita hentikan sementara kegiatan. Selanjutnya pihak pelaku sudah kami arahkan untuk mengurus perizinan dasar itu ke Direktorat Jenderal Teknis PKKPR-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya, rekomendasi pulau-pulau kecil, dan tentunya objek sesuai kegiatan di wisata yang tersebut. Viral video penarikan retribusi parkir di Jalan Sunan Muria Kudus karena tarif parkir Rp5.000 hingga Rp15.000 untuk para pedagang kaki lima tanpa disertai karcis resmi. Diduga pungutan liar ini melibatkan oknum ormas di Kudus sehingga menjadi perhatian masyarakat. Tidak terima aksinya direkam dan disebarluaskan oleh rekan korban. Oknum ormas tersebut mendatangi rumah korban Anang Adianto. Korban diperas Rp30 juta untuk mencabut laporan ke polisi karena pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Pelaku mengancam korban akan dipenjara atau tinggal nama jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Polisi dari jajaran Polsek Kudus Kota merespon kasus ini dengan memeriksa 5 orang saksi, terdiri dari korban, rekan korban, serta pihak yang berada di lokasi kejadian. Kami sudah memeriksa 5 orang dan akan terus bertambah karena kami melihat hasil pemeriksaan ada beberapa orang yang harus kita mintai keterangan. Terduga pelaku berapa orang, Pak? Sementara ini masih 1 sementara, namun statusnya masih. Polisi menegaskan tidak ada ruang bagi praktik premanisme di Kabupaten Kudus dan akan menuntaskan kasus ini. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.